Ya, selamat malam, selamat berjumpa lagi di Posketan. Podcastnya UKM pengamatan, gosek dong. Apa dong? Au. Gue jangan-jangan tuh. Kan itu sudah tidak ada lagi, jadi kita penggantinya. Muka rame. Yuk. Penggantinya. Yuk teman-teman, kembali lagi di Posketan yuk. Ini episode tentang hantu lagi ya. Iya. Kelam. Oh lupa. Oh iya tadi nggak ngomong kelam. Kemarin. Oh ya kemarin. Kemarin nggak ngomong kita kelam. Anggapnya berminggu-minggu. Iya. Padahal kan cuma semalam. Iya. Ya. Sacet. Langsung saset 3 episode. Iya. Oke, malam ini kita mau bahas apa? Malam ini membahas sesuatu yang sering di rumah. Oh, durung. Oh, urung. Sering ada yang sering ditakuti orang-orang. Sosok-sosok hantu yang sering ada di rumah. Nah, di rumah-rumah. Apa aja itu? Kalau rame part 2. Bisa jelas ya. Tunggu dulu. Lanjut di part 2. Bajingan guys. Tapi memang bagus. Ayo ono sosok entah. Bakso pendal. Ya sosok-sosok yang sering ada di rumah. Yang ditakuti. Menjadi ditakuti. Ya ditakuti. Ya lebih utamanya di rumah. Di rumah. Ini sosok gaib ya, bukan bapakmu. Kok ibumu sing takuti ora ya? Kadang ada yang takut sama itu. Well, kalau itu wajib. Kecuali yang broken home ya. Apa? Kecuali yang broken home. Oh. Kan beda rumah. Oh. Nggak malu-malu aku lagi. Nah, nggak dikeroyok aku. Terus ini ada beberapa teman-teman yang pernah DM juga. Itu sosok-sosok yang sering ada di rumah dan tidak diterawang. Nah, itu. Ini di rumahku ada apa mas? Ada gudang apa? Nah, wah kayak bisa ngono. Ada gudang apa? Ada. Di sini apa? Ada. Enggak juga. Enggak juga. Ngapain aja nih? Asam mau bikin bayar orang. Ini kan seikhlasnya. Oh iya seikhlas. Ya minimal seketahui lah. Seperti kelas. Seperti kelas. Ya minimal rokok lah ya. Iya. Karena kadang dia ngerokok nih, kadang menerawan orang itu kan butuh udara asap rokok. Pernafasan. Ya. Terutama. Minimal rokok bos. Iya. Sosok yang sering ada di rumah. Pertama, besi kuntilanak. Ya, kenapa di situ ada kuntilanak? Karena mungkin gini. Menurutku semua sosok gaib itu adalah mindset dari kita zaman dulu. Nah, udah dibuat zaman dulu ketika kita belum ada. Hah? Kita kira belum ada kan? Dulu kan udah ada nenek moyang. Udah ada nenek moyang yang menganggap ada kuntilanak, ada pocong, ada segala macam. Akhirnya dibuat sama si gaibnya menjadikan sosok itu. Nah, menurutku aku kayak gitu loh. Iya. Karena kan ora mungkin kowe tiba-tiba ning London ngono. Terus tiba-tiba bajingan pocong. Pocongnya nabi yo. Bajingan aku tekan London iki. Rasa bahasa Inggris biasa mangan. Bahasa Inggris piye iki kan? London ora ono dupo. Wah iya dupo. Ono nek pewangi Zara apa pewangi. Asu. Kidil. Kayak kedua ning aduh telok bakar. Ora ono denger. Mau Chelsea, mau Manchester, mau London, apa bakar telo ora mungkin. Pulau Wijo ora ono. Ora ono menyan. Asu. Balik. Piye iki? Asu. Terus sering ada kuntilanak iku siano. Pocong. Pasti ada kadang ya. Oh, sering kali itu menurut nih. Mbah. Wah, Nenek. Kalau mbah ya, itu apa ya? Lebih menurutku lebih tua. Iya jenenge mbah ya mbah. Itu apa ya? Wujud apa dong jenenge? Zaman dahulu pasti kalau ngomongnya orang gaul tuh saksi bisu. Jadi ada kejadian apa di situ, benda-benda yang mati di situ tuh sebenarnya juga bisa merekam kejadian-kejadian yang lalu. Nah, ada si dua lagi. Nah, itu aku mau ngomongnya angel ram. Intinya ngono. Jadi itu apa ya? Perwujudan zaman dahulu yang di play kembali.
kayak yang episode kemarin tuh ada yang main PS, ada mbah-mbah lewat. Contohnya di episode kemarin. Gitu. Bagus banget video. Saya suka ya. Nah, itu episode kemarin tuh banyak juga. Itu ada mbah-mbah lewat waktu main PS. Nah, mungkin di tempat itu dulu juga ada mbah-mbah. Mungkin sebelum jadi kos-kosan ya? Sebelum jadi kos-kosan itu rumah apa lah dulu, kita juga enggak tahu toh, karena kita juga belum lahir mungkin. Jadi kayak gitu. Jadi residu energi yang dibentuk oleh gaibnya untuk mewujudkan suatu sosok ya, wujud itu lagi. Nah, kuntilanak tuh kebanyakan ini kadang di atas lemari. Ya. Kayak banyak masih kayak gitu ya. Di atas lemari, terus di belakang jendela di luar. Terus yang aku pernah lihat di suatu video itu ada kuntilanak, dia lagi nyusui anaknya. Nah, gede apa nih sih baju? Kan nyusui apa ya? Kan ngemi yo kan mungkin kuntilanak yo ngoroki pandilin yo. Kecil apa gombal lah. Ya dia nak gombal basi pahit mesti di sini. Lo kok ngerti? Lo kok ngerti lah pahit? Kita skor pahit. Terus asal dia kita aku. Oh enggak. Jadi video nyata ya. Karena ini tetangga aku. Dia itu kan rumahnya lantai 2. Jadi yang video itu ada kuntilanak gede niki 3 kali manusia. Tinggi besar di atas lagi ngendong kayak nyusui gitu, posisi kayak nyusui anak, terus di video sama tonggoku di video, terus di story WhatsApp disebarluaskan. Hanya rame kuwi yang disokui rame diparani, dan pas diparani sih ono kuwi lagi nyusoni oke. Rame berarti oke sih bro. Buka parkir ngono. Apa? Buka parkir tiket 2.000. Biasanya kan gitu. Tiket 2.000. Ayo nonton. Laki deh. Aku niki Indonesia gitu. Kabeh tadi tonton. Ya gue. Iya. Kayak ngene lah, omong kowe nemu babi lah, ketika ngomongin babi ngepet terus dikerangkeng terus ngomong, "Ih, babi ngepet." Kowe udah lagi kowe gawe tiketing 5.000 pokoknya kerjasama tiket.com ora apa lah. Tiket.com. Yes please. Kuwi wis payu sumpah. Indonesia. Wone kuwi nyiapke QRIS kuwi. Wis tetep payu. Akeh sing nyeken. Biasa kerja mending ngono wae. Iya. Nah, kuwi akhirnya di video sampai ada beberapa orang yang datang sampai sosok itu belum hilang. Akhirnya pas hilang tuh pas dibalang sama salah satu warga. Dibalang tas B. Oh, dibalang tas B. Dibalang tuh dilempar ya, teman-teman. Dilempar tas B. Dia ngomong kayak ngaji kok ngomongnya ditagi. Nah, ada baru hilang. Nah, kan memang sing tak soroti adalah kenapa kok kebanyakan sosok kuntilanak itu ada di rumah? Kenapa kok? Kenapa? Oh, kenapa? Lah tak kira jelas. Menurutmu, Nyok? Menurutku apa ya? Balik lagi sih itu dari merekanya. Aku masih sepemikiran karo sampean. Yang ya emang itu perwujudan dari sananya. Jadi ini buat teman-teman, sebenarnya setan itu bukan apa ya ngarani. Menurutku setan itu wujud perwujudan dari jin. Dari jin. Jin kan kita nggak bisa tahu seperti apa. Kita nggak bisa lihat jin, tapi kalau udah kita tahu ini namanya apa toh, ceret, dia menangkap itu wujudnya seperti apa toh, itu akan keluar. Itu baru dinamakan setan. Kayak itu. Terus kenapa kok ada kayak kuntilanak? Mungkin di rumah itu ada yang menarik buat dia. Kalau enggak, biasanya jin-jin itu udah menempati duluan rumah itu sebelum dihuni. Misal dari tanahnya, dari misalnya pohon-pohon yang ada di situ, kayak perumahan. Nah, misalnya ada dulunya hutan apa
apa jadi ditebangi, mungkin ada yang jin dari situ kayak gitu. Kalau aku belum tahu ya kenapa kok ada kuntilanak di suatu rumah misalnya. Nah, menurutku ya, kenapa ada kuntilanak di suatu rumah, karena memang kita mau kui ketakutan sing dibentuk hanya dibuat mereka seperti itu, dan karena sudah pernah ada yang melihat dan dipercaya, hanya dikuatkan lah kayak gitu. Akhirnya diwujudkan lagi. Banyak banget yang masih ada yang lihat kuntilanak dan segala macam. Ya, kayak gitu. Kuntilanak merah dan segala macam pasti ada. Itu tuh sebenarnya pewujudan dari emosi juga bisa, emosi dan segala macam. Nah juga ini garis bawah ya, nggak ada namanya arwah gentayangan, wis kuwi. Ya itu. Nggak ada namanya arwah gentayangan. Karena kalau orang udah mati, ya udah wis. Urusannya udah bukan sama dunia, kayak gitu. Kecuali ana utang ya, keluarganya sing ngurus. Ya. Gitu. Nah terus kayak ini, kebanyakan di kita, Kiki aku berbicara ini dulu. Ketika aku di Jogja, aku bertemu dengan orang-orang yang nggak percaya sama gaib. Aku bingung kenapa kok ada yang nggak percaya. Karena ini di Jogja akademiknya cok, maksudnya ya dari kecil tuh aku selalu berhubungan dengan gaib, sebuah omongan tentang mitos, sebuah omongan tentang yang ini nggak boleh, tentang ini nggak boleh, dan banyak sekali pantangan-pantangan yang harus dilakukan. Karena kayak gini lah, banyak orang yang menganggap nggak mungkin gaib itu bisa mengambil kita dan segala macam. Tapi nyatanya ini kejadian, ini tuh saudaraku itu dulu pernah diambil sama Wei Gombel, itu bawa ke atas pohon kelapa. Nah itu dia hilang di sore, terus nggak pulang semalaman, akhirnya di malam jam 12 dicari sama warga. Nah biasanya kalau nyari tuh sambil pukul-pukul ndase koncone. Aku ngarani klotekan. Klotekan kayak gitu. Sebagai obor. Gitu. Jadi gue wong ketemu diobong pisan, ngerepoti wong sak desa kayak iki. Kurang lucu. Nah, kan itu saudaraku kan ditemukan di atas pohon kelapa. Posisinya tuh dia lagi di sela-sela pohon, terus dia kayak berbaring gitu, terus ditanya tuh, kan sempat lindung toh. Lindung aja ditanya, "Kowe ngopo wae?" Jadi katanya tuh dikasih makan. Dikasih makan enak-enak, terus dimakan sama dia. Tapi sebenarnya kalau kita di posisi itu jangan sampai makan sebenarnya. Jangan makan apa yang dikasih sama mereka. Karena kita bisa aja terbawa oleh mereka ke alam sana. Yaitu antara ya terserah mau percaya enggak ya. Tapi setelah itu memang dia tuh rada gangguan mental. Iya. Akhirnya sempat dibawa di RSC kalau salah. Di RSC sampai enggak sembuh 3 bulan. Terus akhirnya dibawa ke kiai lah salah. Ke kiai itu disuruh mandi pagi-pagi. Jam 1 pagi itu disuruh mandi. Akhirnya dia baru sadar. Setelah 3 bulan lamanya dia baru sadar kalau dia tuh ternyata dia tuh baru inget dia tuh keluar rumah tiba-tiba udah ada cewek terus dia ikut itu. Oh berarti ya itu disclaimer kalau ada cewek jangan gampang ikut. Kan jadi anjing. Hah? Kok tadi disclaimer itu anjing? Gila kan ada cewek. Ayo nek cewek menungso nek dijak ya gelem to. 300.000. Burung hotel. Ya Ivan ini memang ini ya. Best produk micet ya. Aku brand ambassador. Jadi ayo to ngomong apa? Apa sih? Hilang apa? Kok hilang sih? Hilang kan digawa emang dru emang. Oh iya dia cewek terus dia ikut diajak main lah intinya. Terus dia ikut akhirnya ternyata memang dia bawa itu. Tapi memang iki sih. Sih. Apa ya? Akal bulus apa? Ya akal bulus. Itu trik-trik mereka buat membawa kita. Jadi tadi kan kita bahasnya kita ini ada orang yang nggak percaya bahwa kalau kita ini bisa dibawa sama hal gaib. Nah kayak gitu. Pada dasarnya ya sebenarnya tuh nggak dibawa, cuma diarahkan. Iya. Ngerti nggak sih? Kita ngarah ke. Tapi ada yang dibawa. Contohnya ya dari kesenian.
Oh ya. Banyak tuh. Nah, ini beda ya. Ngomong lah kesenian beda. Ya. Kayak gitu. Itu baru dibawa kayak gitu. Karena ya yang dibawa tuh nyawanya. Kalau kayak gitu kan dibawa sama awaknya apa? Dibawa sama raganya. Kalau yang diarahkan tadi itu sama raganya tuh jadi hilang semalaman, nah kayak gitu. Gitu. Nah. selain kuntilanak ada apa lagi? Pocong ya, mau pocong. Pocongnya mesti identik dengan pohon pisang. Aku mau bertanya nih. Apa sih bedanya kuntilanak merah sama yang biasa? Beda warna. Iya, tapi apa beda? Bedanya itu kalau kenapa bajunya bisa merah? Kenapa bajunya bisa beda? Jadi ceritanya dulu itu kuntilanaknya itu mau naptol. Kleru warna. Di warna apa? Bisa gue full kaget kayak lapi. Kan emang makhluk game itu ada beberapa warna ya, ada warna hitam, ada warna biru ya, ada warna merah, ada warna putih dan segala macam. Nek menurutku ada kuntilanak merah tuh emang kekuatan energinya karena dari emosi. Kekuatan emosi atau kejadian yang menguras energi. Kesedihan. Kesedihan kayak contoh pembunuhan. Terus melahirkan tapi mati gitu. Bukan yang melahirkan di rumah sakit enggak ya, tapi melahirkan dalam artian di luar nikah gitu. Karena itu ada kesedihan, ada emosi akhirnya si energi si manusianya itu, si cewek yang melahirkan atau segala macam itu pembunuhan diambil sama mereka hanya jadi kuntilanak merah itu. Makanya pakai pengaman, bener. Kok jadi kuwi pesannya sih? Oh ya, ngomong-ngomong yang hamil di luar nikah ini juga ada sosoknya nih. Biasanya namanya ini kalau anaknya yang dilahirkan sampai meninggal, namanya bayi bajang. Oh iya, bayi bajang. Itu sebenarnya kasihan ke rumahnya sih. Karena emang bayi bajang ini jarang ada yang nyari ibunya, tapi dia kayak apa ya, nyari ibunya ya di tempat dia dibuang. Nah, misal aku dari Jakarta mau buang ke Jogja nih misal, dia nggak nyari ke daerah Jakarta, tapi yang tempat yang tak buangin itu ya dia akan menetap di situ. Misalnya kan ambil gelar nikah lagi, nah posisi saya di Jakarta, tapi untuk menghilangkan jejak kan pasti untuk keluar kota toh. Misal sampai ke Jogja, nah aku buangnya di Jogja. Si bayi bajang ini nggak mungkin nyari ibunya ke Jakarta, tapi dia kan kayak nyari keluarga baru di tempatnya dia dibuang, kayak gitu. Nah, bayi bajang tuh biasanya ini nyerangnya ke anak kecil. Jadi dia menganggap anak kecil jadi teman mereka, akhirnya jadi temannya. Mungkin ada kayak apa ya namanya, anak kecil yang nakal banget kayak gitu. Mungkin ada juga kayak gitu. Mungkin apa ya efeknya dari si bayi bajangnya itu banyak tuh bayi bajang. Nah, kan mungkin beberapa bahas koyo segala macam lah. Mesti kuntilanak, bayi bajang segala macam. Nah, sing tak garis bawahi adalah mbiyen kuwi ning desaku itu enggak ada yang takut. Nah, kayak itu semua. Bisa. Oh, sorry bro. Kaget aku bro. Terus sudah lagi. Nih desaku. Di desaku itu kebanyakan orang nggak takut sama hal gaib. Tak apresiasi. Oke. Karena ini, gue ngerti film Lampor tuh. Ya. Lampor kan yang filmnya di itu. Biar gue nih desaku doyak ban. Diuber. Ada kalau dulu tuh ada Lampor sama Ndawo Siwur namanya. Ndawo Siwur tuh kayak cahaya lampu, sinar lampu terus yang kayak ngelilingi desa itu. Itu katanya buat malapetaka. Makanya sering dicari. Ndawo Siwur. Itu apa seperti santet? Enggak, beda. Oh, beda. Nah, Ndawo Siwur kayak beberapa sosok tuh sering diuber-uber lah.
dibacoi lah, walaupun sebenarnya nggak kena ya, tapi yang penting wani bae itu. Karena ya itu makanya aku ketika di Jogja itu bingung kok ono sing ra bacoi ya. Kok sih gitu. Karena di desaku ya memang karena desa banget ya, jadi sudah tertanam tentang beberapa kepercayaan dan segala mitos-mitos yang ada. Banyak sih mitos-mitos kalau di desa itu masih kuat dan kental gitu. Jadi kalau misal ada yang ngomong nggak percaya, oke lah, itu mindset kalian. Emang mungkin kalian juga belum pernah menemui, belum pernah merasakan, belum pernah melakukan dan berinteraksi dengan yang seperti itu. Jadi baru kalian ngomong, wah ini apa, hoax kayak misalnya seperti itulah. Tapi kalau kalian udah merasakan, wah modar gue sumpah tenan. Selain sosok tadi itu ada juga sosok pocong. Pocong ini identik dengan Lontong. Kok lontong? Kan diikat. Ikatan. Pohon pisang. Oh iya. Pohon pisang. Kok tadi lontong ya? Kan di nganu nggih godhong gedang. Hah? Godhong gedang. Apa nih? Lek bungkus. Kok godhong gedang? Lah emang gak apa? Kan pisang kan gawe nek arep mandiin jenazah kan go pisang kuwi. Ora nggonku. Debok. Nggonku ora. Ora apa? Ora. Nggo apa? Nggo kelor. Nggo bantal. Penang. Lah kayak ngedusi Pak De kurang ngono iki. Mosok Ora, nggo keran. Kan iya nggo keran tapi kan dikei koyo papane. Anu tempat berbaring. Tempat berbaring kan pakai iki batang pisang. Kuwi sing biyen paling. Hah? Sing biyen. Aku tekan saiki ya. Oh iya, Pak. Sik ono apa? Bisa ono. Nah, mungkin karena ya aku mencoba menelaah sendiri ya ini pendapatku sendiri. Jadi mungkin karena itulah ada mindset bahwa pohon pisang itu jadi identik dengan pocong tentang kematian. Soalnya kan nggak kui apa tempat berbaringnya orang yang sudah meninggal yang sebelum dipocong. Ya nek menurutku karena juga bentuknya juga sih. Bentuknya kan hampir sama tuh. Panjang terus agak lonjong gitu. Ya walaupun ada ikatnya di atas. Nah itu aku sebenarnya ya takut. Aku ngene-ngene ya wedi cah. Aku takut pocong itu malah bukan di mukanya atau di bawahnya, di ujungnya. Di ujung kepala itu sing enek kaine blawir-blawir. Nah, itu yang ya emang mindsetku sing busuk tapi aku takutnya di situ. Ya sama sih, aku juga takut pocong. Ya emang bukan takut tapi jijik. Jijik dan kadang ngageti ya. Nah, oke. Suka aku. Terus ada juga kadang di rumah tuh sosok kodam rumah lah, ono sing macan putih, ono sing lele. Kan isae. Iya iso. Ono sing kodam macan emas, ono ular, ono juga naga, beruang, berbren. Menawa api ke apa ular kalajengking ngene ya scorpion king kone iso engko ono iki kodam apa sing apik ya aku demen panda sih lara koala iya lemes asu kok posisi anjing nek kodam iki nek menurutku memang kadang ana sing dipasang oleh orang tuane, neneke, kakeke, mak orang-orang zaman dahulu dikasih kodam biar aman rumahnya. Terus juga kayak sosok nenek-nenek gitu. Nah, yang aku bilang tadi toh ya kayak gitu sih. Tapi itu bisa juga yang di PS yang aku cerita tuh itu bisa orang dulu bisa juga perwujudan kodam-kodamnya di rumah. Tapi yang ini, Pak. Kadang ini sing beranggapan bahwa kodam ki kadang ada yang juga menyesatkan. Contoh
kodamnya malah narik sosok-sosok yang di luar dari rumah. Oh ya. Tuh. Jadi mungkin gini. Merasa si kodam ini ya sesama barang goib ya. Jadi oke, temanku nih, tak ajak lah. Kayak gitu. Itu banyak tuh. Sifatnya malah apa sih nih? Magnet. Nah, itu sifatnya di mana juga ada. Nah, sing sering terjadi ada lagi. Kadang tuh banyak kodam rumah itu yang memusuhkan si penghuni rumah. Ibuku dewe. Ibuku dewe. Iya. Itu rumahku buat nunggu rumah. Emang dulu itu rumahnya emang rawa, perumahan tapi dulu emang rawa. Dibangun perumahan, terus kakekku ada kenalan temen sesama guru juga. Kan kakekku bekerja sebagai guru SD. Tapi temennya ini bisa seperti itu. Terus kayak ya dikasih barang lah. Aku tapi masih kecil. Itu disimpan di rumah, ditanam lah. Ya banyak ya. Rumah-rumah itu kalau punya kodam pasti ditanam kebanyakan. Terus yang pertama merasakan kodamnya itu Pak Deku. Pak Deku dulu masih bujang, jadi masih belum nikah. Dan yang nikah, iya. Nek bujang ya nikah. Itu yang nikah ibuku dulu, jadi dia bisa punya rumah. Apa ngarani nunut, nginep. Iya, nunut lah. Ya nitip sebentar lah, mau istirahat siang di sana. Ibuku ini di kamar, Pak Deku di ruang tamu. Karena itu rumah ya masih kosong, belum ada sofa, belum ada, itu masih pakai tikar. Pak Deku ini ngelihat ibuku tuh mau nginjak dia. Nah, teriak-teriak kan, panik sambil merem, teriak-teriak. Ibuku keluar kamar, seret, ada apa? Nah, baru nyalain ibuku. Lah, kamu tadi lo mau nginjak aku. Kayak gitu. Baru di situ emang itu nggak tahu antara menjaga atau jahil ya. Kayak gitu. Soalnya kan ibaratnya masih saudara, masih sedarah lah. Tapi kok malah dia yang di gitu kan, kayak gitu loh. Ya mungkin kalau itu mungkin bukan kodam, tapi mungkin sosok-sosok negatif sing ana ning rumah kuwi. Tapi kan ada juga kayak gini. Kodam pun atau kabeh gaib lah. Itu residu energi yang ada di rumah itu pasti akan diwujudkan. Contoh ada kadang suara sing kadang memanggil kayak mungkin Van atau Bu, ngono kan mesti kadang ada juga kan kayak gitu, karena aku juga pernah kayak gitu. Bu apa kadang undang aku pernah aku waktu apa ya itu, waktu SD masalah pernah sih undang aku dan dek lah, aku langsung mau ning mburi to, ning mburi iki ibuku ora ngomong ternyata. Aku kurang yo wes aku tak itu banyak tuh di rumahku juga masih ada kayak gitu. Masih ada kayak gitu. Itu tak sinya itu aku yang budek kayaknya. Rungan kan. Nah, sosok residu energi yang ada itu kadang memang bisa mewujudkan sesuatu yang sering terjadi di rumah. Nah, itu makanya kadang ada suara sosok yang menyerupai bapak, ibu atau semua orang yang ada di rumah itu. Tapi gini Pan, kan ada juga sosok-sosok sing kadang kebanyakan di rumah ya, ada anak-anak kecil. Anak kecil. Nah, kecil itu sering. Nah, ini pernah kejadian waktu aku KKN di Magelang kalau salah. Itu kan di kamar tuh ada 4 orang. 4 orang cowok di kamar. Nah, waktu itu aku sama temanku namanya Galang. Itu dengar ada suara anak kecil di depan rumah. Jadi kayak mainan dulu, kayak suara-suara lirih mainan. Nah, karena Galang ini kan agak bodoh ya ini orangnya. Dicari sama dia suara itu. Bisa foto kok anak kecil jam segini belum tidur lah. Belum tidur. Cari nggak ada. Terus kita masuk ke kamar lagi, si Galang masuk ke kamar lagi.
aku tahu bahwa itu bukan sosok anak kecil sebenarnya. Nah, terus si Galang ngomong, kok nggak ada anak kecil ya? Oh, ya udah lang, tidur aja lah. Ben itu gaib apa bilang gitu. Ya udah kita tidur, tiba-tiba ada suara bebek. Bebek itu ngitahi rumah. Ngitahi rumah. Lah aku ngomong sama Galang, wih kok bebek sopo iki nek dibakar enak ya. Karena emang itu sangat brong sekali ya desanya itu. Apa dicolong gitu. Nah, sumpah tuh. Kadang iki warga niki sok bakar pitik, tak takoni pitik endi itu ning ngarep ngono. Tewong kita tagane. Sumpah cuk ngono kuwi. Nah, aku sama Galang berinisiatif untuk keluar rumah. Karena masih ada banyak orang ternyata. Dibawa di sana iki gimana ya jelasinnya ya? Di desa itu satu perumahan jauh-jauh loh. Jadi aku harus ke bawah dulu baru ada ketemu orang. Nah, aku jalan lagi ke sana tuh. Jalan ke sana terus Galang tuh nanya, "Pak, ada yang ini ngingu ya apa ya? Memelihara. Ternak. Iya, ternak. Ada yang ternak bebek apa? Enggak ada Mas, bebek di sini. Tapi nih biasanya kalau ada yang dengar suara bebek itu tuh hantu bebek apa aku lupa namanya, tapi ada hantu bebek dulu ya. Lalu hantu bebek. Maksudnya jadi kepercayaan warga situ ketika kita mendengar bebek itu jangan dicari. Karena itu adalah perwujudan dari hantu bebek. Bukan hantu, jadi ada sosok hitam gede lah itu. Oh, jadi cilik ya bebek. Jadi bebek, suara bebek itu ketika dicari kita akan bertemu dengan sosok itu. Mungkin di situ ada warung lalapan, bebek gentayangan. Bebek Madura. Nah, terus si itu kan kita lagi ngobrol loh, menceritakan hal gaib lah nih di zona itu. Akhirnya jadi gaib lah pembicaraannya itu jadi gaib malam itu. Pembicaraan dari gaib di atas kita itu banyak orang, 20 orangan lah. Ya warga di situ dan ada ayam itu, ayam nyolong itu. Lagi dibakar. Terus ada pohon mangga di atas kita persis. Nah, lagi ngobrol-ngobrol ada suara ketawa cewek. Itu semuanya dengar. Nah, pertama nih aku tuh noleh ke arah pohon mangga karena suaranya dari situ. Aku noleh. Iki aku doang yang denger apa gimana? Terus aku ngomong sama warga, Pak dengar suara kuntilanak apa cewek ketawa enggak? Ya dengar Mas kita tapi dia udah biarin aja gitu. Mereka bilang gitu. Nah, setelah pembicaraan itu kita tuh nonton Pengabdi Setan. Iya tahu iki malah udah nyali. Nah, iki nonton Pengabdi Setan ning laptope Galang. Nah, Pengabdi Setan kita di kayak ada meja gitu ambil dari dalam rumah. Kita nonton tuh Pengabdi Setan. Kapak proyektor. Proyektor kita Pengabdi Setan. Nah, pas nonton ki ono kan sapi kan. Sapi niki mulai terus kan. Kayak risau. Nah, pada saat waktu itu ada scene di mana Pengabdi Setan ki ada scene lagi menyorot ke sebuah apa jenenge? Kayak lemari. Ya. Nah, lemari. Nah, ning kono ki ana wong wedok. Ning proyektor kuwi. Oh. Nah, di sorotan cahaya proyektor. Bukan ning filmnya. Oh, ning filmnya. Di film ana wong wedok ning kono. Oke ya, fan ya. Wis. Aku udah ngomong itu, wis aku enggak berpikir apa-apa ya. Nah, terus ada satu warga ki ngomong, wis Mas iki pas perpisahan nonton iki meneh wae sak kampung. Edian. Oh, bagus Pak, ya perpisahan bagus ki. Ya wis. Itu sudah hari itu udah cukup ya. Udah selesai. Pas perpisahan kita nonton Pengabdi Setan itu lagi. Dan lagi-lagi kan beda tempat nih. Karena memang ada beberapa warga yang memang ngiwu sapi banyak banget, hampir tiap rumah ngiwu sapi lah. Nah, pas kita di atas ada pakai lapangan voli, kita nonton itu pakai proyektor. Sapi niki muni meneh. Sapi itu kayak panik lagi. Pas nonton Pengabdi Setan itu. Nah, pas ning kene iki. Pas di scene di mana Pengabdi Setan itu ngesut sama. Itu ora ono kan. Aku nganti bingung. Sing kok ora ono to. Aku karena neng kono kaget. Bener lah. Pas awal nonton sama warga yang di bawah itu aku kaget karena ada sosok itu tiba-tiba loh.
Nah pas aku nonton iki Ora ono. Berarti iki mah mlebu ning film iki. Melu syuting. Mlebu syuting karo esik iki mau. Talentnya kayak Nah, habis kita nonton Pengabdi Setan itu pokoknya sapi itu terus bunyi lah, kayak panik gitu lah selama film itu berlangsung. Akhirnya kita ganti film Tarik Jabrik, kalau ingat. Oh ya, Tarik Jabrik ke berapa Mas? Lupa, udah lupa. Film Tarik Jabrik itu blas orang muni sapi ini. Blas nggak ada suara sama sekali. Nah, udah selesai, kita kan lagi ngobrol-ngobrol. Habis selesai film kan ada pembagian kayak pembagian keluarga lah itu ya. Terus tiba-tiba itu ada salah satu warga ngomong, Mas pernah dengar suara anak kecil nggak di sini? Kemarin Pak, teman saya aku nunjuk jalan kan, sama aku dengar suara anak kecil. Itu bener Mas, kok di sini banyak banget, karena katanya nih itu zaman dulu tuh karena ini akses desanya tuh pahit pokoknya. Angel banget akses ke desanya tuh. Harus jalannya panjang banget lah, dari gerbang jalan tuh sampai itu hampir 3 kiloan. Nah, ternyata zaman dulu karena belum diaspal, itu warga kalau yang ada yang sakit atau mungkin karena banyak yang nikah muda ya, di situ banyak yang nikah muda. Aku menemukan baru sekali itu ada anak umur 14 tahun nikah sama umur 35 tahun. Anjir. Ini kono ada gini kono. Sumpit. Nah, dalane. terus aku kan si bapaknya kan cerita. Jadi karena mungkin dulu karena adanya yang kayak gitu, mesti pernikahan muda kan kadang nggak siap nih, hamil dan segala macam kan. Terus banyak balita yang baru lahir itu mati, meninggal. Nah, karena aksesnya jauh, dikubur di sepanjang jalan. Sepanjang jalan mau masuk desa. Nah, nek tak tanya berapa Pak kuburan yang ada di sekitar jalan desa ini, itu kayaknya hampir ada 25-an. 25 kuburan yang ada di kanan kiri jalan desa, bayangin. Dan ternyata itu yang menjadi residual energi anak-anak kecil yang ada suara-suara gitu. Terus apakah nggak ada pemikiran warga situ buat ayo dipindah di lebih ke di lebih layak lah intinya. Untuk tanah pemakamannya ngono. Kan mungkin nek menurutku itu cerita lama sebenarnya mungkin. Cerita lama di tahun-tahun dulu lah itu loh. Tahun-tahun mungkin di tahun 60-an atau 80-an kayak gitulah. Ya mungkin warga malah suka sudah di mesti sudah berbentuk kan juga. Warga nggak tahu juga yang tepatnya di mana. Cuma tahu ada 25 makam yang ada di sepanjang jalan desa. Pernah nggak diselamatin? Nggak pernah. Iya kuy. Ya kan karena mungkin orang ngerti jenenge sapa dan segala macam. Di pokok nggih apa ya? Kan ada karena kayak Evan desa ki terbelakang banget. Aku ki ana jenenge Pak Rebo ono papat lho niku. Kemesiran. Ora ono kemis. Jumatan ora ono. Tapi tenanan. Nama tuh hampir sama semua. Memane nama Sugeng ki ono piro, iki ada berapa? Karena memang sangat terbelakang. Bahkan aku baru menemukan lagi di tahun 2019 aku KKN. 2017 aku KKN. Itu masih ada kamar mandi yang terpisah dari rumah. Sing tadi kamar mandi satu. Kayak gitu ya. Pokoknya lucu lah di sana ini. Ya mungkin itu sing masalah tadi apa kayak gak enak apa ya? Bersih desa. Ya mungkin nek aku menganggapnya koyo orang di sana ya wis banilah. Wis emang wis enake bodo amat kan. Ya nek ibaratnya kowe ning desa kayak gitu kowe mesti ya kowe malah ora iso urip to. Sumpah ngedani asese buat singeran nih. Bahkan banyak korban sing lucu pernah orang desa situ ya. Ki anjing sih. Jadi aku pernah lihat ada orang itu kan
di pojok jalan desa tempatku KKN itu ada jalan ke kiri yang menuju ke hutan yang menyambungkan ke desa lain sebelah hutan. Nah, aku ki pas lewat kono, ki pas di pojokan jalan aku ada bapak-bapak lagi ning motor. Terus aku nanya, Pak, kenapa Pak, ada apa? Aku kan mikirnya motornya bermasalah atau apa gitu. Gak apa-apa Mas, saya lagi nunggu orang. Nunggu orang kemana? Ke lewat sini katanya. Memang kenapa saya takut Mas? Pada mau ngono loh. Masih orang situ aja takut lewat situ. Berarti kan memang ketakutan warga memang sangat tinggi. Jadi mungkin pikirannya yo nek ibaratnya aku wis wedi ning kene yo, ya aku ora urip ning kene semua. Wis bodo amat. Bodo amat. Tapi emang kalau kayak gitu ya itu kan medeni banget. Ya ibaratnya apa ya, hidup di tengah ketakutan dan apa ya bisa dibilang ini baru bisa dibilang apa jenis angker. Bisa dibilang keangkeran yang hakiki. Tapi sampai kayak ngono emang aku ngrungokne ceritane wae merinding. Dokumen aku kakak ning ngono sebulan tuh. Ya bayangke wae, kuburan di tengah jalan. Ya tolong warga jangan hamil di luar nikah ya. Juga warga semuanya. Oh iya, semuanya. Hati-hati, pakai pengaman. Helm kalau bepergian. Ini sih sosok, ini nek dibilang sosok-sosok yang ada di rumah kadang ya memang ada residu energi, ada memang sosok yang lama dari rumahnya, ya juga ada ketakutan juga sama lah intinya sama semua. Mungkin itulah episode kali ini kita membahas tentang rumah sosok-sosok yang ada di rumah. Ya, mungkin teman-teman yang pernah ada cerita tentang sosok yang ada di rumah, komen ya. Komen di noise ya, jangan lupa di noise. Di noise bisa komen, kalian bisa cerita. Dan jangan lupa dibagiin juga ya podcast ini ke teman-teman yang lain biar juga mendengarkan juga. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semua sudah mendengarkan Posketan ini. Jangan lupa klik tombol follow dan hidupkan lonceng agar kalian tidak tertinggal podcast dari kami.